Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif, teman-teman, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, poin pertama, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman ya, Cancer. Pekan ini seperti biasa, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama, dan bismillahirrahmanirrahim. Wow, aku punya desan ya. Oke, desan muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Jadi ini energi kamu untuk edisi hari Minggu tanggal 28 ya. Minggu tanggal 28 Juni, teman-teman, tahun 2026. Oke, dan kita akan lihat energi kamu di bulan Juli nanti. Ada kabar apa sih sebenarnya? Ya. Nah, desan sebagai energi kartu pembuka, kartu ini memiliki sebuah energi yang sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Kenapa? Karena kartu ini melambangkan, menggambarkan tentang bagaimana ada semacam energi keberuntungan yang sangat begitu besar, yang bersiap untuk menuju hidupmu, kawan. Energi keberuntungan besar ya. Dan bahkan sesuatu hal yang selama ini tidak pernah kamu duga sebelumnya. Ya, sesuatu hal yang selama ini tidak kamu sangka sebelumnya. Itu akan terjadi dalam waktu dekat ini. Bisa tentang rezeki. Ya kan, kenapa doa-doa besar kamu di sini aku melihat manifestasi dari doa-doa besarmu. Bisa dalam hal rezeki, hubungan, kemudian dalam hal kesehatan, kemudian mimpi-mimpi besarmu, ya, dan banyak lagi sebagainya deh. Intinya kali ini semesta ingin agar kamu mempersiapkan diri, untuk afirmasi energi istimewa ini. Jadi ini bukan hanya sekedar energi kebangkitan biasa, gitu loh. Tetapi ini energi kebangkitan yang sangat begitu istimewa untuk kehidupan kamu. Nah, kemudian aku punya Nine of Swords, 9 pedang. 9 pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua. Kalau melihat dari kartu kedua ini ya, memang tidak dapat aku pungkiri. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, dan melambangkan tentang bagaimana, ya kan, selama ini kamu sudah melewati situasi-situasi sulit, dan bahkan hingga saat ini masih ada ya beberapa teman-teman Cancer yang, mohon maaf, kehidupan kamu sedang terpuruk, gitu loh. Ya kan, kehidupan kamu sedang penuh dengan beban, tekanan hidup, orang-orang toksik yang terus berupaya berusaha untuk menghancurkan hidupmu, ya kan? Itu kamu rasakan selama ini. Ya, nah tentu harapan-harapan kamu adalah ingin bisa keluar ataupun bangkit dari situasi seperti itu. Entah itu berkaitan tentang ya rezeki yang tidak lancar, hubungan yang sudah di ujung tanduk, kemudian karir, usaha, bisnis yang tertutup, rezekinya kah, atau orang-orang toksik yang selama ini ya selalu mengganggu ya kehidupan kamu. Jadi kamu tuh capek, kamu tuh lelah. Kapan keadaan ini bisa segera berakhir? Nah di sini teman-teman, di bulan Juli inilah kamu akan bangkit.
Oke, nah kemudian aku punya Ten of Wands, 10 tongkat. Ya, memang dari situasi ini aku merasakan ya, beberapa dari teman-teman Cancer memang sedang apa ya, seperti berputus asa sih dengan keadaan yang ada. Oke, kamu kehilangan arah, jalan, tujuan, gitu ya kan? Nah, tetapi semesta hanya berpesan kepada kamu agar kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan masing-masing, ya kan? Apa yang selama ini mungkin kamu tunggu, kamu nanti, kamu cari, ya kan? Itu ada di bulan Juli nanti, teman-teman. Jadi intinya kamu kali ini harus lebih optimis, ya, harus lebih yakin. Tidak ada yang tidak mungkin kok. Ya, kali ini aku yakin kamu akan kembali bangkit, bersinar, dan bahagia, kawan. Oke, untuk teman-teman Cancer, segera klaim dan aminkan deh. Next, poin berikutnya. Kita akan melihat kehidupan finansial ekonomi, rezeki ataupun keuangan teman-teman Cancer. Wow, aku punya Ace of Cups ya. Aku punya kartu cangkir di sini, teman-teman. Kartu cangkir muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Oke. Berbicara tentang masalah rezeki, wow, ini luar biasa dan istimewa loh. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan, melambangkan tentang akan adanya rezeki melimpah ruah. Ya, rezeki super dahsyat, rezeki melimpah ruah. Aku melihat bagaimana perjuangan kamu memang cukup berat untuk mendapatkan ini, memperoleh ini, dan bahkan mungkin saat ini masih ada ya beberapa teman-teman Cancer yang sedang berada dalam situasi yang sangat sulit, berada dalam situasi yang sangat-sangat memprihatinkan. Mohon maaf, mungkin nggak semua ya. Terjebak dalam utang piutang, usaha yang tidak berkembang, ya rezeki tertutup, oke, tertipu seseorang, dan banyak lain sebagainya. Ya, seperti itu. Tetapi yang aku lihat di bulan Juli ini memang istimewa banget untuk rezeki ataupun keuangan kamu. Oke, nah kemudian aku punya Seven of Swords, 7 pedang. 7 pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua. Kalau melihat dari kartu kedua ini ya, tidak dapat aku pungkiri, mungkin beberapa masalah kehidupan yang selama ini terjadi dalam diri kamu, teman-teman, itu juga berkaitan sama orang-orang ya, dengan orang-orang yang ya semacam iri dengki terhadap kehidupan kamu sih. Ya, itu memang biasa sih ya kan. Biasa di mana-mana juga biasa. Melihat orang lain bangkit, senang, bahagia, ya mereka nggak senang. Jadi berusaha untuk bagaimana caranya agar rezeki kamu tertutup gitu loh. Bagaimana caranya agar keuangan kamu itu hancur, ya kan? Tapi tenang, nggak usah khawatir ya. Seperti yang aku katakan sebelumnya. Karena di awal bulan Juli, mohon maaf, Juli tahun 2026, aku melihat ada semacam transisi kehidupan baru gitu sih. Ya, roda kehidupan yang berputar. Kamu akan keluar deh dari situasi-situasi yang sulit. Nah, jadi di sini akan mengejutkan nih. Ya kan, energi kebangkitan kamu ini akan mengejutkan seseorang yang mencoba untuk menghancurkan kamu. Tiba-tiba kamu bangkit, tiba-tiba kamu kembali bahagia, tiba-tiba rezekimu kembali lancar, dan bahkan tiba-tiba kamu bakal kaya raya di bulan Juli nanti. Untuk teman-teman Cancer, segera klaim dan aminkan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Aku punya Six of Pentacles, aku punya 6 koin ya. 6 koin muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Berbicara tentang masalah kehidupan asmara rumah tangga ya teman-teman. Nah, jadi dari kartu pertama ini aku melihat ya, hati-hati. Hati-hati terhadap energi-energi sekitar. Jangan terlalu welcome ya, jangan terlalu apa ya, membiarkan orang-orang itu masuk dalam kehidupan kamu dengan mudah. Karena ini bisa menjadi sebuah pemicu kehancuran rumah tangga kamu loh. Oke, jangan terlalu friendly banget deh. Ya kan? Nggak kamu ya mungkin dia gitu loh. Sama aja sih. Ya kan, keduanya bisa saja, kedua-duanya berpotensi
mengundang pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga kalian. Oke. Nah, jika ada orang baik yang mungkin ya selalu membantu menolong, ya udah gitu ya kan. Tapi jangan biarkan energi dia itu terlalu apa ya, eh, bebas masuk dalam kehidupan kamu, ya kan. Nah, kemudian aku juga melihat ada semacam energi-energi hasutan ya teman-teman, ataupun orang-orang yang selama ini mungkin ya selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga kamu deh ya. Nah, jangan biarkan kebahagiaan kamu nanti dihancurkan, dirusak. Jadi mereka masuk dengan cara halus, tiba-tiba kamu sudah kehilangan semuanya deh, ya kan, kebahagiaan kamu. Jadi penyesalan memang itu timbul, selalu datang ya, selalu timbul ataupun datang terakhir. Jadi jangan sampai biarkan rumah tangga kamu hancur karena melihat awal yang bahagia. Jadi orang-orang yang suka membantu menolong ya bukan berarti sih kamu sujud, tidak ya. Tapi memang kebanyakan ya teman-teman, seseorang yang terlalu ketika terlalu friendly banget, ketika terlalu dekat dengan seseorang, nah ini yang bakal memicu sebenarnya kehancuran dalam rumah tangga. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke, PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Four of Cups teman-teman. Aku punya 4 cangkir. 4 cangkir muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Berbicara tentang masalah kedekatan kamu dengan seseorang. Jadi masih ada keraguan yang aku lihat ya. Kamu masih ragu sih dengan energi yang saat ini dekat dengan kamu. Apakah mungkin dia adalah seseorang yang kamu tunggu ataupun kamu nanti? Kita akan lihat untuk energi berikutnya deh. Di sini aku punya Three of Cups teman-teman. Aku punya 3 cangkir. 3 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, jadi kalau melihat dari kartu kedua ini, ya, sebenarnya sih apa ya? Semesta berpesan kepada kamu untuk lebih berhati-hati ya teman-teman. Semesta berpesan kepada kamu untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap energi yang saat ini dekat dengan kamu. Gitu loh, ya. Ya mungkin dia seseorang yang nggak berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan. Ya, mungkin dia seseorang yang apa ya, yang terlalu open banget ya, ataupun terlalu terbuka banget dengan lawan jenisnya. Nah, ini akan membuat kamu tuh kayaknya apa ya, bakal sering sakit hati ataupun kecewa gitu sih. Jadi sebelum itu terjadi, ya ikuti intuisimu, kata hatimu. Ketika kata hatimu, intuisimu mengatakan ini nggak baik, maka tinggalkan, jauhi. Tetapi ketika intuisimu, kata hatimu mengatakan ini baik, ya maka kamu lanjutkan. Oke, next poin berikutnya. Kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran. Aku punya Fake of Pentacles. Aku punya kartu koin. Kartu koin muncul hadir sebagai energi kartu pembuka ya. Berbicara tentang masalah hubungan asmara ataupun berpacaran dari teman-teman Cancer ya. Jadi kalau melihat dari kartu pertama ini, ya sebenarnya sih harapan kamu tentu cukup besar ya kan. Siapa sih yang nggak pengen ya kan, hubungan itu bisa langgeng dan bahkan hubungan itu bisa ke arah yang lebih serius. Apalagi ketika selama ini kamu sudah banyak berjuang dan berkorban untuknya, kan gitu. Nah, kemudian aku punya Raja Pedang. Aku punya King of Swords. Raja Pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua. Kalau melihat dari kartu kedua ini, teman-teman, ya, mengenai tentang energi dia, sih sebenarnya kamu nggak usah terlalu khawatir sih. Ya, aku melihat memang dia sosok orang yang cukup berkomitmen dalam hubungan dan bahkan aku melihat apa ya, ada semacam rencana besar ya, ada semacam rencana besar yang akan segera terwujud ya. Apakah rencana besar ini tentang pertemuan, ya kan, antara kamu dengan dia, ataupun mungkin tentang komitmen yang sedang kalian jalani, kawan. Oke, poin terakhir. Kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang jomblo dan single ya. Apakah ada indikasi potensi kamu akan ketemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman? Aku punya Two of Wands. Oke. Masih mencari dan menunggu ya. Tetap sabar deh. Ya kan, tetap sabar teman-teman.
apalagi ketika kamu saat ini mungkin lagi terfokus, ya kan? Lagi terfokus dengan apa ya? Mungkin dalam karir, mungkin dalam pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian aku punya strength. Ya, strength muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, dari energi kartu kedua ini aku melihat ada sebuah tanda-tanda. Ya, semesta mungkin akan segera mempertemukan kamu, teman-teman, dengan ya seseorang yang apa ya, bakal menuntun arah ataupun langkah hidupmu, ataupun seseorang yang bakal membuat kamu lebih tenang gitu sih. Ya kan, mungkin ya seseorang yang juga bakal sama-sama yuk berjuang kita sukses bareng. Nah, itu. Ini bagus banget sih energinya. Ya. Nah, kemudian aku punya Six of Wands. Oke. Jadi energi ini datang dalam kehidupan kamu, ya kan? Ternyata bisa aku katakan ini adalah manifestasi dari doa kamu deh. Ya, doa besar, doa rahasia. Ketika selama ini berharap ingin ya ketemu dengan pasangan yang cocok, yang pas deh dengan diri kamu, teman-teman, yang berkomitmen, yang mungkin kehidupannya mapan, ya kan? Yang dewasa kah, seperti itu. Jadi segera klaim dan aminkan, teman-teman. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar? Aku punya tanggal 27. Oke, tanggal 7, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 31, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 11, tanggal 22, dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.